Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membuat video tanya jawab untuk karya ilmiah bab 1 sampai bab 3. Saya Rahmawati Mulyana sebagai orang pertama. Dan teman saya, Saya Alegina Fadilia sebagai orang kedua. selanjutnya saya akan menanyakan 4 pertanyaan dari bab 1 karya ilmiah Alia Gina. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sistem administrasi yang efektif dan efisien pada era revolusi industri? Silakan Alia untuk dijawab. Baik, terima kasih Liliana untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana sistem administrasi yang efektif dan efisien pada era revolusi industri? Jawabannya adalah otomatisasi kantor. Kenapa? Karena otomatisasi kantor merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan. Penggunaan mesin itu sangat penting untuk menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di kantor. Perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi hampir dari seluruh sisi kehidupan mengalami perkembangan teknologi. Hal itulah yang menyebabkan munculnya globalisasi, di mana globalisasi merupakan proses integrasi internasional karena terjadi beberapa pertukaran pandangan mengenai aspek-aspek kebudayaan. Perkembangan teknologi atau telekomunikasi dan internet atau transportasi juga menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya globalisasi. Pada kenyataannya, globalisasi menjadikan keseluruhannya aktivitas manusia menjadi berjalan lebih cepat karena memang kecepatan itulah yang diinginkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Itu dia jawaban nomor 1, Liana. Selanjutnya, saya akan menanyakan nomor 2, yaitu dampak apa yang dirasakan Indonesia setelah adanya era revolusi industri 4.0. Baik, terima kasih Rahmawati atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Dampak apa yang dirasakan Indonesia setelah adanya era revolusi industri 4.0? Tingkat efektivitas dan efisiensi waktu bisa meningkat, di mana waktu merupakan hal vital dalam dunia industri. Di samping manfaat revolusi industri 4.0 ini terdapat terhadap semua bidang perekonomian. Manfaat teknologi juga bisa dirasakan oleh semua orang. Saat ini, akses informasi sangat mudah dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan hanya menggunakan jaringan internet. Pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari masing-masing revolusi industri. Dampak era revolusi industri 4.0 ini adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadi interkoneksi antara teknologi dengan manusia. Itu jawaban nomor 2. Terima kasih Alia. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, yaitu apa dampak yang diberikan dari era RI 4.0 ini? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Setiap organisasi menginginkan tujuannya tercapai dengan baik. Dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif apabila sasaran yang dicapai sesuai dengan kebijakan dan rencana program yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efisien jika segala fasilitas yang diperlukan dalam mencapai tujuan relatif lebih kecil daripada hasil dicapai. Agar tujuan dari suatu organisasi ini dapat tercapai, maka setiap organisasi harus mempunyai sistem dan prosedur yang baik dalam mengelola dan mengawasi semua kegiatan yang ada di organisasi tersebut. Adapun kantor merupakan pusat seluruh kegiatannya. Administrasi kantor yang baik
tentunya akan dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat, serta dapat melancarkan aktivitas kantor dan sistem administrasi kantor yang baik dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan pokok dalam mencapai tujuan kantor tersebut. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah Indonesia sudah menerapkan era revolusi 4.0 ini, yang dimana teknologi yang membantu kegiatan aktivitas manusia? Terima kasih, Liana. Saya akan menjawab. Iya, karena Indonesia sudah menerapkan otomatisasi kantor di setiap sektor pekerjaan, dari sektor publik hingga industri. Sebagai contoh, yang bisa kita lihat di lingkungan kita ini adalah Gojek dan Grab di sektor publiknya, yang dimana kita bisa memesan layanan jasa melalui satu aplikasi saja. Jika ditanya bagaimana di sektor industrinya, apalagi di bidang administrasi, jawaban saya adalah sudah menerapkan otomatisasi kantor di setiap sektor industri. Karena di mana suatu aktivitas bisa melalui dengan teknologi. Sebagai contohnya, rapat sekarang tuh karena adanya COVID-19 ini, rapat hanya melalui aplikasi Zoom saja. Untuk menginput data, kita bisa melalui satu aplikasi atau hanya mengirim email kepada sang penerima. Sehingga biaya untuk melakukan kegiatan tersebut menjadi lebih hemat, terutama penggunaan kertas. Paperless Office merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk mengelola sistem administrasi ini. Manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas, hemat biaya, efisien tempat, dan mengurangi dampak lingkungan. Itu dia jawaban terakhir saya. Terima kasih Alia atas jawaban dari bab 1 karya ilmiahnya. Selanjutnya, saya akan menanyakan tentang bab 3 karya ilmiah dari Alia. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apakah administrasi perkantoran di perusahaan Indonesia sudah menerapkan otomatisasi kantor? Terima kasih, Liana. Saya akan menjawab. Jawabannya adalah iya, sudah. Perusahaan Indonesia di bidang animasi perkantoran sudah menerapkan otomatisasi kantor. Contohnya adalah yang seperti saya sebutkan, paperless office. Merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk mengelola sistem administrasi yang manfaatnya tuh sangat banyak. Contohnya ada meningkatkan produktivitas, hemat biaya, efisien tempat, dan mengurangi dampak lingkungan. Sistem paperless ini memanfaatkan teknologi perkantoran yang terbaru guna mengurangi penggunaan kertas pada sebuah instansi, sehingga keduanya memiliki hubungan yang memiliki timbal balik yang sangat positif. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir yaitu, keuntungan apa yang bisa diambil dari otomatisasi kantor di bidang administrasi? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Keuntungan yang bisa diambil dari otomatisasi kantor ini adalah seorang administrasi memiliki minimnya kesalahan untuk pengarsipan surat. Karena melalui teknologi yang sudah berkembang, yang sudah ada ini, administrasi bisa melakukan aktivitas menginput data tanpa adanya kehilangan dokumen atau terselipnya dokumen di suatu tempat. Dan yang kedua adalah jika suatu saat sebuah dokumen lama dibutuhkan saat sekarang, itu gampang dicari melalui teknologi yang sudah ada dan sangat cepat. Itu dia jawaban saya. Baik, terima kasih Alia atas jawaban dari bab 1 dan bab 3 dari karya ilmiah Alia. Ya. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Rahmawati Mulyana untuk pertanyaan bab 2. Pertanyaan pertama untuk bab 2 adalah, sebutkan teori pelayanan publik yang menurut Anda mendekati dengan permasalahan yang terdapat di karya ilmiah Anda. Jadi, menurut saya teori yang mendekati dengan permasalahan yang saya bahas yaitu menurut Hermanto.
Pelayanan publik merupakan sebuah rangkaian kegiatan memenuhi pelayanan oleh pihak penyelenggara pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada warga negara yang di dalamnya. Terdapat pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administrasi. Hal ini tentunya dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah agar terciptanya perasaan puas dari masyarakat. Kenapa saya memilih teori ini? Karena permasalahan di karya ilmiah saya yaitu kurangnya rasa puas terhadap pelayanan publik yang diberikan. Sekian jawaban dari saya, Alia. Oke, terima kasih. Jadi terus selanjutnya saya akan bertanya materi apa yang Anda bahas pada bab 2. Terima kasih. Jadi materi yang saya bahas pada bab 2 karya ilmiah saya yaitu yang pertama adalah pengertian dari pelayanan publik. Yang kedua adalah dimensi dari pelayanan publik. Yang ketiga itu prinsip pelayanan publik. Yang keempat, bentuk-bentuk dari pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor buruknya pelayanan publik. Sekian jawaban dari Baik. Baik, yang selanjutnya saya akan bertanya, sebutkan unsur-unsur pelayanan publik yang baik berdasarkan materi di bab 2. Baik, saya akan menjawab. Pada materi bab 2 saya itu, saya memilih teori menurut Kasmir, yaitu ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah tersedianya karyawan yang baik. Kemudian yang kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Selanjutnya yang ketiga bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga akhir. Kemudian yang keempat adalah mampu melayani secara cepat dan tepat. Yang kelima, mampu berkomunikasi. Yang keenam, memberikan jaminan kerahasiaan dari setiap transaksi. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Yang kedelapan, berusaha memahami kebutuhan dari pelanggan. Dan yang kesembilan adalah mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya yang terakhir untuk pertanyaan bab 2, sebutkan permasalahan apa dan bagaimana solusinya yang Anda berikan terhadap permasalahan di karya ilmiah Anda. Permasalahan yang terdapat di karya ilmiah saya yaitu jadi terdapat karyawan dari pelayanan administrasi yang tidak ramah dalam melayani masyarakat yang ingin mengurus administrasi. Dalam hal tersebut, membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dengan hal tersebut. Kemudian, solusi yang saya berikan yaitu dengan memberikan teguran kepada pegawainya yang tidak memberikan pelayanan dengan baik, dan setiap pegawai itu dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya, kualitas pelayanannya disesuaikan dengan yang diharapkan, yaitu kinerja kerja yang dapat mendukung terlaksananya dan terwujudnya kualitas pelayanan yang lebih baik. Sekian jawaban dari saya. Baik, untuk pertanyaan bab 2 sudah selesai. Saya akan bertanya untuk bab 3. Ada 2 pertanyaan yang saya akan berikan. Yang pertama, jelaskan inti dari deskripsi kasus di karya ilmiah Anda. Baik, saya akan menjawab. Permasalahan yang terjadi itu saya mengambil di Quran Bambu Apus. Yaitu sekarang ini banyak sekali seorang administratif yang tidak ramah dalam melayani dan memberikan informasi. Sehingga misalnya sebagai pendengar, kita tentunya akan malas dalam mendengarkan dan juga bertanya. Jika seorang administrasi ramah dan murah senyum, tentunya akan membuat kita nyaman dalam bertanya dan informasi yang disampaikan juga akan tersampaikan secara efektif. Selain ramah, seorang administratif juga harus menguasai ilmu tentang pelayanan tersebut. Karena jika salah dalam memberikan informasi, maka akan berakibat fatal dan membuat pendengar tidak nyaman dengan pelayanan administrasi di kelurahan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir untuk bab 3 adalah, berdasarkan teori apa Anda menganalisis kasus yang terdapat di karya ilmiah Anda? Baiklah, saya akan menjawab berdasarkan teori menurut Hermanto seperti yang saya jawab pada bab 2 tadi, yaitu tentang pelayanan publik merupakan sebuah rangkaian kegiatan memenuhi pelayanan oleh pihak penyelenggara.
Pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada warga negara yang di dalamnya terdapat pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administrasi. Hal ini tentunya dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah agar terciptanya rasa puas dari masyarakat. Kenapa saya memilih teori tersebut? Karena sesuai dengan permasalahan yang saya analisis di dalam karya ilmiah saya. Sekian jawaban dari saya. Baik, sudah selesai sesi tanya jawab tentang karya ilmiah kita masing-masing. Terima kasih untuk Alia Gina Fadilia yang telah menjawab pertanyaan saya dengan baik. Terima kasih juga untuk Rahmawati Mulyana sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.